Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Berjumpa lagi di channel Matematikawan. Jadi pada video kali ini kita akan membahas soal aritmatika sosial sebanyak 20 soal, yaitu dalam bentuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Buat teman-teman yang sudah request materi ini, yuk kita langsung aja bahas bareng-bareng. Oke, soal nomor 1 yaitu Jones buys an older scooter for ini 4.700.000 and spend 800.000 on its repair. If he sell the scooter for 5.800.000, what his gain percent? Jadi gain ini artinya keuntungan. Nah, ada keuntungan tuh bisa juga profit. Nah, ada profit, ada gain, nah ada loss. Jadi loss itu kalau dia rugi. Oke, kita mau bahas konsep dasarnya dulu. Konsep dasar dari aritmatika sosialnya ini, konsep dasar. Nah, konsep dasarnya itu kan gak jauh-jauh dari untung dan rugi ya. Kapan sih kondisi kita dikatakan untung? Kapan kita dikatakan rugi? Oke, kapan kita dikatakan untung atau dia profit? Itu ketika harga jual itu lebih besar dari harga beli. Oke, otomatis untung itu atau profit itu sama dengan harga jual dikurang harga beli. Persentasenya bagaimana? Ya udah, persentasenya itu harga jual dikurang harga beli per harga beli dikali 100%. Oke, itu kalau kondisinya untung. Bagaimana kalau kondisinya rugi? Rugi atau loss, L. Maka harga jual itu lebih rendah daripada harga beli, dimana kalau dia loss itu dimana harga jual otomatis harga beli ya, loss itu harga beli dikurang harga jual. Persentase loss apa? Ya udah, harga beli dikurang harga jual per harga beli dikali 100%. Tuh konsep dasar dari kondisi untung dan kondisi rugi. Seperti itu ya. Nanti untuk ada materi tambahan nanti di soal nomor 2 aja karena berkaitan dengan soal nomor 2. Kita bahas dulu soal nomor 1 deh. Jadi Jones itu membeli skuter dengan harga 4.700.000 dengan perbaikannya 800.000 dan dijual dengan 5.800.000. Yang ditanya adalah keuntungan, persentase keuntungan. Langsung aja biar kita nggak begitu rumit, jadi kita langsung menyederhanakan pekerjaan. Persentase profitnya ya udah langsung aja. Harga jualnya 5.800.000. Ini saya tulis 5.800 aja ya biar hemat. Dikuang harga beli plus repairnya, berarti 4.700 ditambah 800 per 4.700 tambah 800 dikali 100%. Nah gitu aja. Berarti 5.800 dikurang 5.500 per 5.500 dikali 100%. Nah oke, 300 per 5.500 dikali 100%. Oke, coret aja nolnya 2, coret. Oke, 300% per 55. Nah itu sama dengan berapa dikali 5 aja ya, 5 25 per 55 ya. Oke, persen sama-sama bagi 5, di sini 11 berarti 5 per 11%. Oke gitu ya, langsung jawabannya yaitu A. Mudah kan? Easy kan? Easy banget. Oke, soal nomor 2. The cost price of 20 article is the same as the selling price of X article. If the profit 25%, find the value of X. Jadi gini, dia itu harga 20 artikel itu sama dengan harga jual X artikel. Jadi kalau namanya harga selling, namanya harga jual itu karena di sini ngomongnya profit, udah ada profit plus harga awalnya. Jadi gini ya, harga awal. Harga awal itu kan awalnya 100%. Ya gak? Nah kalau dia profit otomatis dia harga awal ditambah profit, berarti 100% ditambah profitnya. Di situ persentase profit. Kalau dia rugi atau loss. Bener gak ya loss? Anggap aja bener ya.
Oke, kalau dia rugi atau loss berarti persentase harga awal dikurangi persentase lossnya, ya gitu. Jadi kalau kondisi ini adalah untung, ya udah berarti profitnya itu 100% ditambah 25%. Hasilnya adalah 125% dikali harga awal. Ini harga dengan untung ya, harga setelah untung, harga awalnya, harga awal gitu. Jadi gitu konsepnya ya. Jadi kita diketahui ada 20 artikel. 20 artikel, harga 20 artikel lalu itu sama dengan harga awal 20 artikel nih bahasanya. Harga awal 20 artikel sama dengan harga jual X artikel dengan keuntungan 25%. Oke ya. Kita misalkan aja harga awal nih. Harga awal itu sama dengan X gitu. Jangan X dong, A. Gitu ya. Berarti 20A itu sama dengan X artikel. Nah, X artikel itu berarti X dikali harga jual, harga selling. Harga sellingnya yaitu 125 per 100 kan 125% ya. Dikali harga awalnya A. Nah, ya wes kalau gitu kita tinggal cari X-nya. A coret 125 sama 100 5 per 4 ya, sama-sama bagi 25. Berarti X sama dikali 5 per 4 sama dengan 20. Berarti X sama dengan 20 dikali 4 per 5. Coret-coret sini 4, berarti X-nya sama dengan 16. Oke. Easy kan? Nomor 2. Soal nomor 3, if selling price is double, the profit triples. What is the profit percent? Jadi dia ini artinya dia ini jual harga dengan 2 kali harga sebelumnya, keuntungannya itu dia peroleh menjadi 3 kali keuntungan, 3 kali dari keuntungannya. Jadi gitu ya. Jadi misalkan dulu harga beli yaitu X, harga jual yaitu Y. Nah, dikatakan profit berarti profit harga jual lebih dari harga beli, berarti Y min X ya. Oke, sini Y min X itu dikatakan profit yang seharusnya. Nah, karena dia jualnya double berarti harga jualnya itu double, berarti harga jual yang kedua itu jadi double berarti 2Y. Sedangkan profitnya berarti profit yang dia peroleh itu dari harga jual itu 2Y min keuntungannya dari harga belinya X. Profit harga jual ini itu sama dengan 3 kali profit yang seharusnya, maksudnya gitu ya. Jadi 2Y min X ini sama dengan 3 kali dari profit yang seharusnya Y min X. Maksudnya seperti itu. Berarti 2Y min X sama dengan 3Y min 3X. Berarti 3Y kurang 2Y, Y min X tambah 3X berarti 2X. Berarti Y-nya sama dengan 2X. Ditanya adalah persentase profit. Yaitu ya udah berarti profitnya kan ini nih. Y min X per X dikali 100%. Nah, persentase profitnya ini di mana Y-nya itu menjadi 2X, berarti 2X min X per X sama dikali 100%. Oke, 2X kurang X kan X per X dikali 100% sama dengan 100%. Oke, gitu maksudnya ya. Jadi dia keuntungan yang seharusnya itu Y min X karena dia jualnya 2 kali lipat dari harga jual awalnya menjadi 2X, maka profitnya yaitu 2Y min X itu sama dengan 3 kali keuntungannya gitu. Ini maksudnya seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Soal nomor 4, the percentage profit earned by selling an item for 19.200 is equal to the percentage loss incurred by selling the same item for 12.800. At what price should the item be sold to make 25% profit? Jadi maksud soalnya gini, jadi ketika dia jual 19.200 itu dapat persentase profit. Jadi gini. Jadi persentase profit ketika dia jual 19.200 sama dengan persentase loss ketika dia jual 12.800. Jadi kita misalkan dulu. Misal harga belinya itu
sama dengan X. Jadi ingat bahwa persentase profit sama dengan persentase dari loss. Ketika profit berarti harga jualnya lebih besar dari harga beli. Berarti harga jualnya 19.200 dikurang X, harga belinya X per X dikali 100% sama dengan, karena dia loss berarti harga jualnya lebih rendah, berarti X min 12.800 per X dikali 100%. Nah, persentasenya kita coret semuanya. Coret persentase X-nya kita coret, sehingga sisanya yaitu 19.200 dikurang X sama dengan X dikurang 12.800. Berarti sininya 2X, X pindah ke kanan jadi 2X, sininya 19.200 ditambah 12.800. Berarti 2X sama dengan 32.000. Oke, berarti X-nya sama dengan 16.000. Nah, sekarang yang tanya adalah profitnya. Oke, sekarang adalah harga jualnya. Berarti yang tanya adalah harga jual, langsung aja ya. Karena dia profitnya 25%, berarti dia tadinya 100% ditambah 25% dikali harga belinya 16.000. Oke, sama dengan 125% kan 125 per 100 dikali 16.000. Nah, berarti sama dengan sama-sama bagi 25, sini 5 per 4 ya. Di 5 per 4 dikali 16.000. 16.000 bagi 4 sama dengan 20.000. Berarti pilihannya yaitu A. Lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 5, when an item is sold for 16.000, the owner lost 20%. At what the price sold that plot be sold to get a gain 10%. Aduh, jelek banget pengucapannya guys, sorry bro. Oke, jadi yang penting paham ya maksudnya ya. Jadi gini, ketika kita jual 16.000, kita jual harga itu 16.000, pemilik itu kerugiannya 20%. Nah, bagaimana harga yang kita jual supaya kita itu dapat keuntungan 10%? Nah, berapa harganya yang seharusnya kita jual supaya kita dapat untung 10%? Jadi gitu. Nah, jadi kita misalkan lagi. Kita misal harga beli yaitu X lagi. Nah, X karena dia harga jualnya 16.000, dia kerugian 20%, ya udah. Jadi tadi gimana caranya? 100% kurang 20%, berarti langsung aja 80% dikali X sama dengan 16.000. Berarti X sama dengan 16.000 dibagi 80%. 80% kan 80 per 100. Atau 16.000 dikali 100 per 80. Inilah dia coret satunya, 8 coret ini 2. Berarti sini sisanya 20.000 ya. Berarti X itu 20.000. Nah, ini harga belinya 20.000. Jadi dia pengen keuntungan 10%, ya udah tinggal kalikan aja, berarti untung harga jual. Harga jual kan untungnya 10%, udah 100% ditambah 10% dikali 20.000 tadi harga aslinya. Pokoknya nanti kalau saya udah bilang untung langsung aja 110%, rugi kurangi aja 20%, 80%. Jadi 110 per 100 dikali 20.000. Oke, coret aja 01, coret 01, coret 01, coret 01, berarti 22.000. Oke, berarti jawabannya adalah C. Bisa ya, nomor 5, mudah kan? Oke, nomor 6 nih, bahasa Indonesia, diselingin ya. Harga 2 pensil 5.000, harga 1 buah buku Rp. Amir membeli 5 buku 10 pensil. Itu membayar, bukan membayar kurang R nih. 100.000, maka jumlah uang kembalian yang ia terima berapa? Oke, kalau gitu kita langsung aja. Kalau 2 pensil 5.000, maka 1 pensil 2.500. Gampang kalau ini mah. Oke, lanjut. Dia mau beli 5 buku dan 10 pensil. Harga 5 buku ditambah 10 pensil. 5 buku itu 5B kan, buku B. Pensil 10 kali 2.500. Berarti 5B tambah 25.000. Oke ya.
Jadi kalau dia ngasih 100.000 gimana? Ya udah kurangin aja. Sisa. Berarti dia 100.000 dikurang 5B ditambah 25.000. Oke. Dia minta 75. 100 kurang 25, 75.000 dikurang 5B. Wes, gitu aja. Udahlah, easy banget nih nomor 6. Gak perlu dibahas secara detail, pasti udah bisa semua. Nomor 7, harga satu buku satu pensil 35. Selisih satu buku satu pensil 5.000. Oke, harga uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu buku atau pensil. Harga buku, pensil, buku apa nih? Buku kita misalkan X, pensil kita misalkan Y. X ditambah Y 35.000. X dikurang Y 5.000. Ditambah aja lah, habis berarti 2X 40.000. Berarti X-nya sama dengan 20.000. Oke, X 20.000. Y berapa? Ya wes, berarti Y udah tinggal kurangin aja. Kan X tambah Y 35, berarti Y itu 35 dikurang 20.000. Berarti Y itu sama dengan 15.000. Nah, yang jadi masalahnya adalah jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil. Salah satu aja loh dari buku atau pensil. Oke, kita mulai dari 20.000. 20.000 cukup buat beli satu buat buku? Cukup. Beli pensil? Cukup. Ya. 15.000 cukup buat beli pensil? Cukup. Tapi buat beli buku nggak cukup. Berarti yang memenuhi syarat minimal yaitu Q itu 20.000. Berarti P sama dengan Q. Taram. Mudah banget ya, easy banget ya. Oke, nomor 8. Uang Andi 2 kali dari uang Budi. Jika Andi menyumbang 5.000, Budi belanja 1.000, maka sisa uang Andi sama dengan sisa uang Budi dan uang Cici. Jika uang Cici C, maka uang Andi mula-mula. Jadi uang Andi itu, uang Andi sama dengan 2 kali uang Budi. Otomatis uang Budi setengah uang Andi. Itu ya, logikanya gitu. Jika uang Andi menyumbang 5.000, namanya nyumbang uangnya berkurang dong. Berarti A dikurang 5.000 ditambah Budi belanja, berarti berkurang juga kan. Berarti Budi dikurang 1.000 ditambah uang Cici, kan sama dengan uang Cici. Uang Andi berkurang 5.000 sama dengan Budi belanja 1.000 plus uang Cici. Ya wes, tinggal ganti B-nya setengah A. Weh, ganti. A min 5.000 sama dengan setengah A dikurang 1.000 ditambah C. Oke, A dikurang setengah A berarti setengah A sama dengan min 5.000 tambah 1.000 4.000. Pindah ruas ya, jadi 5.000 dikurang 1.000 4.000 plus C. Kali 2 berarti A sama dengan 8.000 plus 2C. Taram, berarti B lah jawabannya, 8B ya. Oke, easy banget kan? Soal nomor 9, sebuah kaleng berisi penuh beratnya 660 gram. Ketika kaleng tersebut hanya berisi setengahnya, beratnya 354 gram. Kaleng yang telah kosong dapat dijual ke pemulung seharga 225 per gram. Manakah hubungan yang P dan Q? Jadi harga jual kaleng tersebut adalah P-nya, Q-nya 10.575. Jadi kita misalkan dulu nih yang pertama. Misal berat bersih atau neto ya. Berat bersih itu adalah X, terus berat kaleng itu sama dengan Y. Berarti yang pertama diketahui bahwa berat penuh, ketika penuh berarti X tambah Y sama dengan 660 gram. Ketika setengahnya berarti isinya tinggal setengah ya, netonya tinggal setengah, berarti setengah X ditambah Y, jadi berat kalengnya tetap itu 354. Yang ditanya adalah berat kalengnya ya. Oke, berarti yang ditanya adalah Y. Y-nya dijual 225 per gram. Udah kita kalikan aja nih, kalikan 1 dikalikan 2. Oke, di sini per. Jadi di sini kita ubah jadi di sini X ditambah Y sama dengan 660. Di sini X ditambah 2Y sama dengan 708. Nah, 708 dikurang jadi min Y min 48. Berarti Y-nya sama dengan 48. Oke, Y ini 48 gram ya. Nah, ditanya adalah harga
Jual kaleng, ya udah tinggal kali aja. Harga jualnya sama dengan 48 dikali 225, berarti sama dengan 10.800. Oke, berarti pilihannya adalah P lebih dari P lebih dari Q, berarti B ya. Nomor 10 nih. Seorang anak bernama Anton beli baju 10/100.000, diskonnya 25 plus 40. Oke, ini hati-hati. 100.000 dan dibeli celana, diskonnya 55%. Nah, ini yang sering kadang-kadang lucu ya. Kita belanja pakai diskon 25% plus 40. Nah, kalau sudah sering belanja dan belajar aritmatika sosial, sudah pasti paham bagaimana cara menghitung diskonnya. Tapi kalau belum paham ya tinggal ditambahin, berarti 25% plus 40% itu diskonnya 65%. Oh, nggak gitu ternyata. Jadi gini konsepnya. Oke, jadi diskonnya itu 25% plus 40%. Harga awal, ini harga baju atau harga celana. Harga baju, baju saram. Harga baju dia diskon awalnya 25%, diskon 1, berarti 25% dari 100.000. Berarti kan ingat ya, diskonnya 25%. Ingat kalau tadi diskon, berarti harga aslinya dikurang 25%. Berarti dia ya. Berarti 100% dikurang 25% dikali 100.000. Berarti 75% kali 100.000 berarti 75.000. Nah, diskon kedua kan dia 40%. Nah, kalau kayak gini langsung kurangin 100.000 loh, tetap 100.000 dikurangi 40%. Harga dari mana? Dari sini 75.000 ini. Nah, gitu. Berarti 60% 60/100 dikali 75.000. Oke, itu sama dengan 45.000 ya, 45.000. Oke, ini 45.000 nih, P-nya 45.000. Wes. Taram lanjut harga celana. Harga celana gampang. Karena diskonnya 55, kurangin aja jadi harga diskonnya yaitu 100 dikurangi 55%. 100% ya. Dikurangi 55%. Tulisannya jelek, Bro. Oke, dikurangi 55%. Nah, dikali 100.000 sama dengan 45%, 45/100 kali 100.000. Ya udah 45.000 juga. Oke, sini 45.000, itu 45.000. Sama deh, P sama dengan Q. Oke, itu ya jawabannya. Next, kalau gitulah. Sudah paham kan? Mudah banget pasti. 11. A shopkeeper sell on one radio for 840.000 at a gain of 20% and another for 960.000 at loss of 5%. What is total gain or loss persentase? Jadi gini, dia itu jual 840.000, untungnya 20%. Terus dia jual dia jual barang lain itu 960.000, dia rugi 4%. Total dia itu untung atau rugi. Bisa dia jadi untung, bisa jadi dia rugi. Jadi total keduanya dijumlahkan nanti. Nah, yang pertama kita barang yang pertama lah. Anggap aja barang yang pertama itu harga barang pertama, yaitu misalkan X ya. X. Terus ini harga barang kedua, kita misalkan Y. Kita mau hitung X itu berapa, Y itu berapa. Terus nanti kita mau hitung persentase dia profit atau loss. Nah, oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Harga barang yang pertama, dia 840.000, dia untung 20%. Ingat kalau dia untung tinggal tambahin ya, berarti 120/100 dikali X sama dengan 840. Oke, ini coret-coret, berarti X sama dengan 840 dikali 10/12. Oke, X-nya sama dengan 700.000 ya. Oke, ini dia. Terus harga barang yang kedua. Nah, harga barang yang kedua ini Y, berarti dia loss 4%. Berarti kalau loss berarti dikurangin 100% dikurangi 4%, berarti 96/100 dikali Y sama dengan 960.000.
ribu. Ini 96 sama 96 berarti tinggal 1 ya. 1 Y sama dengan 1 juta ya. 10.000 kali 100 berarti 1 juta. Nah, ini dia. Oke, berarti X-nya dapat, Y-nya dapat. Nah, di sini kita bisa hitung kan. Kalau dia harga aslinya 700 terus dia jual 840 berarti untungnya berarti 840 dikurang 700. Dia berarti 140. Di sini terus yang bawah. Karena dia ini rugi, berarti di sini rugi berarti 1 juta dikurang 960.000 harga aslinya. Berarti dia ruginya cuma 40.000. Oke. Nah, pada kondisi ini gimana? Dia kondisinya untung atau rugi? Ya untung. Untungnya 140, ruginya 40. Jadi gini, yang ditanya adalah persentase loh keduanya, hati-hati loh. Jadi persentase gain. Nah, persentase gainnya karena dia untung ya. Berarti dia 140.000 dikurangi yang ruginya tadi 40.000 per, nah jumlah. Ini jumlah total dari harga modalnya. Berarti dia 700.000, lumayan juga nih nulisnya, 1 juta. Sama dengan berapa nih, 100.000 per 1.700.000. Di nolnya nyoretnya berapa nih? Tuh 2345, tuh 2345 dikali 100%. Oh lupa 100%-nya belum. Dikali 100%. Ya udah 100% per 17 sama dengan berarti 15 per 17%. Oke, jawabannya berarti B ya. Udah kan? Easy kan? Oke, nomor 12. If a material is sold 34.800, there is a loss of 25%. Find out the cost price of the material. Jadi dia itu jual 34.800, ruginya 25%. Oke, pakai cara cepet tadi. Gampang kan? Rugi 25% berarti 100% dikurangi 25% berarti 75% per 100 dikali harga asli. Cost price ini kita misalkan aja X ya, sama dikali X sama dengan 34.800. Jadi coret-coret sama-sama bagi 5 25 3 sini 4 berarti X sama dengan 34.800 dikali 4 per 3 berarti X sama dengan berapa ya, nomor 12 ini 348 bagi 3. Oke, berarti ntar hitung sendirilah ya. Pokoknya nanti dapatnya itu 46.400. Taram, berarti jawabannya adalah B. Kok bisa tahu? Udah tak hitung sih soalnya tadi, cuman agak-agak lupa. Oke, next ya, nomor 7. Taram, nomor 7. Ini slide ke-7 maksudnya, nomor 13. Selisih 1 kg cabai dan 1 kg tomat adalah 18. Jika harga 2 kg tomat dan 1 kg cabai 6x, maka harga 1 kg tomat ini suka nih dibalik-balik nih, cabai di sini, tomat di sini. Nah, sukanya takut-takut kebalik. Itu yang suka mengecoh nih. Hati-hati ya di situ. Jadi kalau cabai kita misalkan X, tomat kita misalkan Y, berarti selisih X min Y itu 18.000. Terus harga 2 kg tomat berarti 2 kg tomat 2Y, 1 kg cabai X itu sama dengan 6X. Yang ditanya adalah harga kilogram tomat. Tomat itu tadi Y, wes dikurang aja berarti min 3Y sama dengan 18.000 dikurang 6x. Oke, sama-sama bagi min 3 berarti hasilnya adalah Y sama dengan min 6.000 ditambah 2x. Berarti sama dengan 2x min 6.000. Oke ya, ini nilai tomatnya. Tomat kan tadi kita misalkan Y. Easy banget lah pokoknya ini. Oke, nomor 14. Selisih uang Ani dan Budi 7.500. Jika 10% uang Ani diberikan kepada Budi, maka uang Budi menjadi 80% dari uang Ani semula.
Oke, A min B. Kita misalkan uang Ani itu A, uang Budi B sama dengan 7.500. 10% uang Ani diberikan ke Budi. 10% uang Ani diberikan ke Budi itu sama dengan 80% uang Ani semula. Oke, berarti uang Budi itu 80% kurang 10%, 70% dari uang Ani. Atau kita tulis 70% itu 0,7 A juga bisa. Oke, kalau sudah bisa kita mau hitung A-nya berapa. Ya wes, ini sub aja ke sini deh. Ini sub ke sini. Berarti A dikurang B itu 0,7A sama dengan 7.500. Berarti 0,3A sama dengan 7.500. Berarti A sama dengan 7.500 bagi 0,3. A-nya sama dengan 25.000 ya. 25.000. Oke, A-nya 25.000, B-nya tinggal ganti. B sama dengan, ya kan, 7, langsung aja daripada ini. Ya terserah mau 7/10 dikali 25.000 juga nggak apa-apa. Coret-coret, berarti dia 17.500. Oke ya, dapat A-nya 25, B-nya 17.500. Tinggal tambahin A tambah B sama dengan, kan jumlah uang keduanya kan yang ditanya. Ya oke, ditambahin aja deh. Sama dengan 42.500. Taram. OC. Mudah kan? Easy banget pokoknya lah. Soal nomor 8. Pak Sandi memancing di kolam dengan membayar 30.000 per jam. Setiap 10 menit mendapatkan 0,4 kg ikan. Membawa pulang ikan sebanyak 1 kilo aja. Sisanya dijual 20.000. Dia membawa duit 50.000. Sisa duit dulu ya, sisa sewa lah kita lihat. Sisa sewa itu kan 50.000 dikurang 30.000, sisanya 20.000. Dah. Sekarang ikan, dia tiap 0,4 tiap 10 menit dia mancing selama 1 jam, berarti kilogram ikannya, banyak ikannya, ikan sama dengan 60/10 karena 1 jam 60 menit ya, dikali 0,4. Coret-coret 6 kali 0,4 kan 2,4 kg. Dibawa pulang, jadi yang langsung aja dijual. Dijual itu berarti 2,4 dikurang 1 kg karena bawa pulang dikali harga per kilogramnya 20.000. Oke, berarti 1,4 dikali 20.000 sama dengan 28.000. Berarti dia bawa duit pulang itu tinggal tambahin aja 20 ditambah 28. Berarti 48.000. Wah, masih untung banyak ya dia. Berarti wah, untung. Dapat ikan sekilo cuman harga 2.000. Oke, nomor 16 lah, lanjut. A trader gives 12% additional discount on the discounted price after giving an initial discount of 20% on the label price of item. The final sale price of the item 704. Find out the label price. Gini. Jadi dia tuh diskonnya 20%, terus dapat diskon lagi 12% kayak nomor sebelumnya ya. Terus harganya yaitu 704.000. Berapa harga aslinya yang ditanya? Kita misalkan dulu harga asli. Harga label kan ini label yang tanya. Sama dengan X. Dia dapat 12 dan 20%. Oke. Nah, dia mau dapat diskon dulu ya. Diskon pertama itu seperti tadi, diskon pertama yaitu 20%, berarti harganya berkurang dari 100% itu menjadi 20% dikali X. Nah, ini jadi sama dengan 80% X ya, diskon pertama. Diskon kedua yaitu 100% juga dikurangi 12%. Dari mana? Dari sini, dari ini diskon yang sudah diskon pertama, 80% dari X. Ya udah, ini hasil dari diskon kedua itu sama dengan 88% dikali 80% dikali X, itu hasilnya sama dengan 704.000. Ya, 704.000. So 88/100 dikali 80%
per 100 dikali X sama dengan 704.000. 8 coret ini 01, 8 kali 88 itu 704, 1, berarti X sama dengan 1 juta. Oke, hasilnya berarti X itu 1 juta 16B. 1 juta. Embel dem. Oke, nomor selanjutnya yaitu nomor 17. Prasan ini nama di India ya. Nama orang di India. Kan lagi booming lagi orang India nih. Bought a car and paid 10% less than the original price. He sold with 30% profit on the price he had paid. Nah, what percent profit did earn the original price? Nah, original price ini harga aslinya. Jadi harga aslinya kita misalkan XD ya. Oh gini, jadi kalau di harga asli karena ditanya persentase, buat aja harga asli ini 100%. 100 gitu aja. Dia dapat harga lebih murah, harga bayar paid, dia yang bayar itu 10% lebih murah. Berarti kalau dia 10% lebih murah berkurang 10% kan? Ya udah digini aja biar nggak bingung. 100% dikurangi 10% dikali 100. Ya enggak, berarti 90% kali 100 kan 90. Itu harga yang dia bayar nih. Terus dia jual, he sold 30% profit and the price he had paid. Nah, dia jual itu 30% dari harga dia bayar. Ya wis, kalau dia jual sell berarti hasilnya itu 130% ya, 100% tambah 30% karena dia profit ya, dikali 90. Jadi 130%, 130% kali 90, coret sama dengan 117. Selnya dia dengan harga 117. Yang ditanya adalah persentase profit. Nah, ini persentase profit dari mana? Dari harga asli. Harga aslinya berapa? 100. Ya udah, 117 min 100 per 100 dikali 100%. Wes, tinggal gampang, 17 per 100 kali 100%. Taram, ya wes 17%. Udah, easy banget ya. Nomor 17. Lanjut ke nomor 18. If a seller reduce the selling price of an item from 400 menjadi 380, he lost increase by 2%. What is the cost price of the item? Jadi gini. Pokoknya kalau saya bacanya belibet, anggap aja tiada lah ya. His loss increase. Jadi dia awalnya sudah rugi. Dia itu jual 400.000. Terus turunin 380, dia itu sudah rugi lagi. Oke ya gitu. Jadi rugi pertama, ini rugi kedua. Sorry, ini kok nulisnya ribet. Oke, rugi kedua. Rugi pertama, dia itu rugi pertama kan, ingat konsep rugi, harga jual lebih rendah daripada harga beli. Berarti X, kita misalkan harga beli dulu ya. Harga belinya kita misalkan X lagi guys. X min 400. Ini persentasenya ya. Ini karena persentase. Ini dalam konteks persentase ya, 2% ini kita buat persentase dalam bentuk persentase. X min 400 karena itu 400.000, saya buat 400 saja per X dikali 100%. Ini persentase ruginya. Terus ini rugi yang kedua, X min 380 per X dikali 100%. Ini persentase rugi yang kedua. Jadi logikanya gini. Logikanya mudahnya gini ya. Jadi misalkan dia itu ruginya, rugi awal, rugi pertama itu sudah 20%. Nah, terus karena dia turunkan jadi 380 rugi, maka ruginya yang kedua itu menjadi 22%, ruginya meningkat. So, jadi R2 min R1 sama dengan 2%, gitu ya. Jadi X min 380 dikali 100% per X dikurang X min 380 dikali 100% per X
sama dengan 2%. Wes, tinggal kita coret aja lah. Persentase coret kali X. Dikali X itu maksudnya ya. Nah, berarti X-nya hilang, penyebut yang X-nya hilang. Terus itu jadi X kali 100 saja 100X. Dikurang 380, nolnya 2, berarti 38.000 ya. Itu 23 benar, dikurang X. Ditambah ini kok 380 tapi ini 400. Sorry, ini 400 ditambah 400. 40.000 sama dengan 2 kali X berarti 2X. Oke, ini 100X juga selip. Nih udah selip, udah kelamaan. Coret-coret berarti 40.000 kurang 40.000 kurang 38.000 berarti 2.000. Itu ya, berarti 2X. Berarti X itu sama dengan 1.000. Ingat, karena tadi kita 400.000 kita tulis 400, berarti kalau 1.000 itu sama dengan 1 juta gitu. Easy ya, mudah lah. Oke, dua soal terakhir nih. A trader keeps the market price of an item 35% above its cost price. The percentage discount allowed to gain 85%. Jadi begini. Dia itu kasih harga 35% dari harga aslinya. Jadi dia pengen dapat 8% dari keuntungan. Jadi berapa persen yang diberikan pada harga yang sudah diambil keuntungan 35% tadi. Gitu. Jadi gini nih maksudnya. Jadi harga jual itu kan sama dengan X ya. Nih dia itu ngasih harga 35% dari harga jualnya ya wes, berarti harga price-nya price itu ya jadi 100 karena dia untungnya 35% ya udah 100% kali tambah 35 berarti 135% ya dari X-nya. Oh, harga jualnya gini aja biar mudah dijadiin ini aja lagi 100. Harga awalnya 100. Nah, gitu aja. Nah, price-nya karena dia ngambil 35% dari harga awalnya berarti 135 per 100 kali 100 berarti 135. Oke, kita ini pingin untung. Jadi tujuan untung, ingat kita ini pingin untung atau profit itu 8%. Kalau untung 8% berarti 100 tambah 8% berarti 108%. 108 per 100 dikali 100 harga awalnya kan. Coret-coret 108. Jadi kita harus jual itu 108 supaya kita dapat untung 8%. Paham ya? Oke, sekarang gini. Jadi intinya kita itu ngasih diskon berapa persen dari 135 supaya kita bisa jadi 108 gitu. Kita bisa ngasih berapa persen. Ya wes, kalau kayak gitu persentase diskonnya yaitu 135 dikurang 108 per 135 dikali 100% gitu aja sih. Berarti dia 27 per 135 dikali 100%. Dah 27 sama dengan 1/5 ya. Dikali 100% sama dengan 20%. Oke, berarti kita ngasih 20% aja supaya kita dapat hasil 108 atau kita punya gain atau keuntungan 8% dari harga jual. Harga asli ini, harga jual ini maksudnya harga asli ya. Gitu. Paham ya maksudnya? Nomor 19. If selling price of an article 25%, profitnya 25%, find the ratio cost of price. Ini mah gak usah kita pikirin harganya. Ini cara cepetnya aja. Cara cepet gitu aja. Lihat dia, harga profit 25%. Harga asli itu kan 100%. Harga asli, H asli per harga profit. Ya udah, harga asli kan 100%. Harga asli itu 100% harga profit. Yaitu harga selling ya, harga selling maksudnya. Harga selling tuh dengan harga profit. Ini maksudnya harga selling tuh
sudah dicampur profit, harga asli plus profit, harga selling. Nah, berarti ya udah 100 tambah 25, 125%. Coret sama-sama bagi 25%, berarti 4 berbanding 5. Itu cara cepatnya gitu. Yang dibandingkan persentasenya aja. Gak usah kita hitung harga aslinya, terus hitung harga jualnya, nggak usah, langsung aja pakai perbandingan gitu. Oke, easy banget kan? 20 soal, itulah 20 soal aritmatika sosial yang sudah di request buat teman-teman. Oke, silahkan kalau ada saran atau ada cara yang lebih cepat lagi atau kritiknya, dan kalau mau gabung juga silahkan lihat di kolom komentar. Oke, sukses UTBK tahun 2020, semangat belajarnya, sampai jumpa di video berikutnya.